Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga Allah menyelamatkan kita dari pandemi ini dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa dan pandai bersyukur. Sesungguhnya Allah menciptakan kita bukan untuk mencari musuh, dan kita pun tidak akan mencari musuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia memiliki musuh dan harus dijadikan sebagai musuh. Siapakah musuh kita? Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Di ayat yang lain Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwa, dan jadikanlah dia sebagai musuhmu. Jadi musuh manusia adalah syaitan, dan kita harus menjadikannya sebagai musuh, bukan sebagai teman. Sahabat semuanya, ketika Allah mengusir iblis dari surga karena membangkang tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis kemudian meminta untuk diabadikan dan kemudian berjanji akan menyesatkan semua manusia, akan didatangi manusia Bani Adam dari segala arah agar manusia tergelincir dan mengikuti langkah setan dan masuk ke dalam neraka jahanam. Salah satu karakter dari setan adalah dia tidak pernah putus asa, ulet dan licik. Segala cara akan dilakukan agar manusia tergelincir di jalan kebenaran. Sahabat semuanya, ada sebuah kisah yang terjadi di Bani Israel. Ada seorang abid, seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan datang menggoda, tidak pernah bisa. Kemudian setan menggunakan cara yang terakhir, cara yang paling licik, yaitu dia menjelma dirinya menjadi manusia. Suatu hari dia datangilah rumah si abid yang ahli ibadah ini dengan penampilan yang alim, penampilan yang soleh. Dia datang bertamu dan menyampaikan keinginannya untuk menginap di rumah sang abid. Tentu sang abid yang alim ini, yang ahli ibadah ini, menyambut dengan senang tamunya. Dipersilahkannya tamunya untuk menempati tempat yang terbaik, disediakannya makanan yang terbaik. Tanpa disadari bahwa yang datang adalah setan laknatullah alaih. Setan kemudian mulai bekerja. Selama dia berada di rumah sang abid, dia tunjukkan segala bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ketika malam dia tahajud, selepas tahajud dia berdoa, menangis, bermunajat. Selepas itu dia berzikir. Ketika masuk pagi dia mengisi dengan zikir. Tidak pernah lisannya kemudian lepas dari membaca kalimat-kalimat zikir. Hal ini membuat sang abid merasa iri. Ternyata ada orang, ada manusia yang lebih soleh, lebih ahli ibadah daripada aku. Karena penasaran, dia pun kemudian berbicara dengan sang tamu. Sang abid bertanya, "Wahai tamuku, apa rahasianya sehingga engkau, saya perhatikan, mampu beribadah dengan sangat baik, dan semua yang Anda lakukan itu melampaui yang apa aku lakukan. Pengen rasanya aku ini merasakan kenikmatan ibadah seperti yang engkau seperti yang engkau rasakan itu." Tanpa disadari, sang abid telah masuk ke dalam perangkapnya. Kemudian dengan berseri-seri dia bercerita, "Wahai abid, engkau tidak akan mampu merasakan nikmatnya ibadah jika engkau tidak pernah melakukan dosa besar." Sang abid terperanjat, "Apa saya tidak salah dengar apa yang Anda katakan?" Setan pun menjawab yang berbentuk manusia, "Tidak wahai abid, karena orang yang telah melakukan dosa besar, dia akan merasakan kenikmatan ibadah dan selalu ingin meningkatkan ibadahnya." Sang abid penasaran,
dosa besar apa yang harus saya lakukan? Setan ini kemudian bertambah girang karena sang Abid sudah mulai masuk ke dalam perangkapnya. Wahai Abid, engkau harus membunuh orang yang beriman. Dengan terperanjat ia menolak. Tidak mungkin saya melakukan itu, tidak mungkin. Setan kemudian memberikan alternatif yang lain. Kalau begitu, engkau berzina saja. Itu pun ditolak sang Abid. Tidak mungkin saya berzina, karena itu dosa yang besar. Tidak putus asa, setan kemudian memberikan alternatif yang terakhir. Kalau begitu, engkau minum minuman keras saja. Sang Abid kemudian berpikir, jika saya membunuh, aku melukai orang, merugikan orang. Jika saya berzina, aku kemudian menyakiti orang, merugikan orang. Kalau aku minum minuman keras, mungkin ini hanya merugikan diri saya sendiri. Setelah dia pikir, masuk dalam logikanya, karena dia ingin merasakan ibadah seperti setan melakukan ibadah, maka sang Abid kemudian menyamar menjadi orang biasa, mendatangi sebuah warung yang di situ menjual minuman keras. Mulailah dia kemudian meneguk, satu tegukan, dua tegukan, sampai tanpa sadar sang Abid kemudian mabuk. Di dalam mabuknya kemudian dia melihat pelayan yang ada di warung itu, seorang wanita yang seksi. Ketika hilang akalnya, sang Abid kemudian muncul syahwatnya. Dia perkosa wanita itu. Perbuatan zina yang dilakukan sang Abid diketahui oleh suaminya. Karena tidak ingin aibnya tersebar kemana-mana, dalam keadaan mabuk setelah menzinai seorang wanita, diambilnya pisau yang ada di ruangan itu dan dibunuhnya suami wanita tersebut. Sahabatku semuanya, akhirnya sang Abid melakukan seluruh dosa-dosa besar yang awalnya dia tolak. Sahabatku semuanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sesungguhnya syaitan tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dan putus asa menggoda manusia agar tergelincir. Maka tugas kita sebagai manusia adalah berhati-hati. Setiap bisikan-bisikan setan, mari kita lawan. Setiap ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, mari kita lawan dengan semaksimal mungkin. Maka berhati-hatilah ketika beribadah. Syaitan akan menggerogoti ibadah kita, mengurangi keikhlasan beribadah kita, dan memberikan bisikan-bisikan untuk sombong, untuk pamer kepada orang lain. Kita lanjutkan tentang bagaimana syaitan menggoda manusia di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.